Ups. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi sekarang hari Selasa malam, saya baru aja selesai makan malam, kemudian nyiapin masak buat besok, sama saya mau mengerjakan esai saya lagi. Ini sebelumnya saya mau pakai jaket saya dulu ya. Jadi jaket itu kalau misalkan sebelum dipakai buat bobo atau dalam sehari-hari itu saya biasanya pakai jaket teman-teman, jadi enak aja gitu, maksudnya kayak rasanya anget. Jadi saya jemur dulu, nggak dijemur sih, lebih tepatnya itu kayak tak taruh di atasnya heater, jadi ketika dipakai itu anget gitu. Nah ini kan biasanya kalau habis nyuci juga sama ya, pernah saya bilang juga kalau habis nyuci terus supaya lebih anget itu atau lebih cepat kering, tak taruh di atasnya heater gitu. Nah oke. Jadi ini konsepnya itu jaketnya bolak-balik ya, jadi bisa warna ungu atau bisa yang kotak-kotak ini sebenarnya. Oke lah. Oke teman-teman, jadi video kali ini saya tadi kan habis dari kampus ya, terus mau ngasih lihat aja gitu saya pinjem buku apa aja hari ini. Jadi hari ini tuh saya ada ketemu sama dosen kan, terus habis itu dapat feedback terkait apa yang sudah saya kerjakan kemarin. Jadi lumayan banyak ininya, feedbacknya, dan menurut saya pribadi sih itu maksudnya bagus gitulah. Jadi saya kayak berpikir dua kali ketika nulis academic writing. Dan seperti yang pernah saya bilang sebelumnya ya, challenging sekali teman-teman untuk academic writing di sini, karena sebetulnya kan bukan bahasa asli kita kan. Jadi kita nulis bahasa Indonesia aja kalau dalam style akademik aja susah gitu, apalagi kalau misalkan style akademik dengan bahasa Inggris gitu. Terus belum lagi juga teman-teman harus berhati-hati dengan yang namanya plagiarisme, atau misalkan teman-teman kurang bagus dalam paraphrasing kalimatnya, belum nulis citasinya dan lain sebagainya, itu akan sangat meningkatkan potensi untuk apa ya istilahnya ini, academic misconduct kalau disebutnya gitu. Oke, jadi di video kali ini saya ingin ngasih tahu aja teman-teman, saya habis pinjam 4 buku tambahan. Jadi totalnya itu di rumah yang sekarang ada sekitar belasan buku yang tak pinjem. Jadi lumayan banyak, tapi ya maksudnya kayak saya manfaatkan aja gitu kan. Pernah saya bilang sebelumnya bahwa kita itu sebagai student bisa pinjam buku sampai 36 book gitu ya, dan saya masih belasan, jadi masih belum saya pakai semua, dan itu kayak udah banyak banget. Jadi kalau boleh dibilang tuh kuliah di luar negeri itu nggak kamu nggak beli buku pun nggak apa-apa gitu, karena bukumu itu sebenarnya sudah dilengkapi, sudah dipenuhi sama university. Bahkan kamu itu bisa request kalau misalkan pun kamu pengen buku ini tapi di perpustakaanmu nggak ada gitu. Itu ya. Jadi yang pertama aku mau liatin ini, kelihatan nggak sih ini? Jadi ini buku terkait Gentle Bird, Gentle Mothering. Ini juga salah satu buku yang direkomendasikan oleh dosen saya. Dan saya kemarin pertama kali lihat buku ini juga dibawa sama salah satu teman saya waktu di kelas. Teman saya namanya Jamie, dan aku lihat, loh kok kamu dapat buku ini gitu. Oh iya, pinjam aja di perpus gitu, banyak stoknya gitu. Akhirnya kemarin saat tadi saya ke perpus, kemudian cek, ternyata memang masih ada beberapa stok buku untuk judul ini. Ini bukunya bagus teman-teman, tapi kalau di video kayaknya terbalik ya tulisannya ya. Pokoknya judulnya Gentle Bird, Gentle Mothering gitu. Kemudian yang berikutnya saya pinjem buku terkait ini,
Becoming a Midwife. Jadi Becoming a Midwife ini kayaknya sudah banyak yang tahu juga ya. Jadi lumayan bestseller juga di Amazon atau mungkin beberapa toko buku online lah gitu ya. Dan ini yang second edition. Kalau yang first edition kayaknya seingat saya nggak kayak gini covernya. Jadi ini lumayan baru bukunya dan kayaknya masih belum banyak yang pinjem teman-teman. Ini kalau teman-teman tahu ya, penulisnya ini Rosemary Mander, ini profesor of midwifery. Saya kurang tahu sekarang beliau home base-nya di mana. Kayaknya terakhir itu di Edinburgh atau di Dundee gitu ya. Dan ini salah satu yang ini juga apa namanya banyak risetnya juga Prof. Mander ini. Tuh, ntar ya. Saya cek dulu ini tahun berapa dia ininya apa cetakannya. Jadi pertama kali publish itu 2009, kemudian yang untuk second ini sekitar tahun belasan teman-teman, jadi sekitar 2014 2017 mungkin ya gitu. Ini bagus. Terus yang nomor 3 adalah ini The Art and Soul of Midwifery, Seni dan Soul of Midwifery. Ini juga bagus teman-teman bukunya. Tadi sekilas kayak saya baca terus apa namanya kok menarik gitu ya. Seperti yang jadi buku di sini tuh rata-rata tuh teman-teman bukan yang kayak kertas yang kayak di Indonesia kayak textbook gitu ya. Saya nggak tahu jenis kertasnya apa. Pokoknya kalau dipegang itu kayak licin gitu loh. Dasar orang nggak ngerti. Maksudnya kayak licin. Kemudian ini kayak magazine, malah kayak menurut saya bukan apa ya, nggak tahu lah saya jenis-jenis kertas. Pokoknya kalau kertasnya itu nggak gampang kusut, kemudian agak licin kalau dipegang, dan ini enak kayak gitu. Dan cetakannya pun ya cetakan yang bagus gitu loh guys. Terus apa namanya bukunya ini tuh dan lagi ya teman-teman ya, buku di sini tuh kalau misalkan terkait midwifery, terkait maternity care itu yang bener-bener menunjukkan bahwa itu bukunya bidan gitu. Jadi bukan buku yang mungkin tercampur sama medical science. Kalau di kita kan lebih dominan ke medicine gitu ya. Tapi kalau di sini tuh bener-bener seni kebidanannya itu muncul. Itu yang apa namanya menjadi pembeda juga. Yang pernah saya katakan juga di Instagram story saya, jadi midwifery itu sangat-sangat cantik kalau misalkan teman-teman belajar lebih dalam, belajar memahami profesimu itu seperti apa gitu. Udah ya, ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir ini ini gongnya oksitosin. Ini lumayan gede teman-teman, jadi ini yang paling lebar dari buku ke semuanya. Dan bukan jadi bukunya itu ini yang paling lebar, yang terakhir, karena ini juga sebenarnya rekomendasi di modul saya sekarang. Bukunya tentang oksitosin, hormon oksitosin, Biological Guide for Motherhood. Ini penulisnya salah satu profesor juga, Kerstin Ufnas. Ini saya lumayan banyak nemu jurnalnya beliau, tulisannya beliau, baik mungkin e-book maupun kayak publikasi artikel, bahkan mungkin bukunya juga ya. Dan ini beliau spesialisnya itu memang utik-utik hormon oksitosin. Kalau saya tak baca afiliasinya beliau ini aslinya dari Swedia. Jadi kalau teman-teman mau kuliah kebidanan di Swedia pun itu saya rasa banyak sekali expert yang dalam hal ini kebidanan ya, di midwifery itu banyak yang dari Swedia juga. Jadi bisa dijadikan teman-teman opsi kalau misalkan mau kuliah ke luar negeri, terutama di Eropa gitu. Dan ini tuh bukunya salah satu buku yang mungkin pengen saya beli dan saya bawa pulang ke Indonesia. Tapi enggak tahu ya teman-teman ya, kan ini sekarang lagi apa ya, Black Friday, apalah saya lupa apa namanya,
istilahnya, pokoknya itu lagi banyak diskon buku, eh, belanja online kayak gitulah. Cuman saya sendiri masih belum lihat-lihat, scrolling Amazon atau apa namanya beberapa aplikasi online shop di sini, karena masih struggling buat menyelesaikan tugas saya. Nanti barangkali kalau misalkan memang lumayan ini, saya pikirkan lah gitu, saya pengen beli buku fisik sebenarnya, saya bawa ke Indonesia. Cuman balik lagi ya, nanti bawanya itu koper saya muat apa enggak gitu kan, juga belum tentu juga nanti suami saya nyusul ke sini gitu. Kalau misalkan suami saya nyusul ke sini kan lumayan ya, bagasinya kan, beliau nanti bisa saya bawain buku-buku yang saya beli di sini. Tapi kalau misalkan suami saya nggak jadi ke sini kan, uh, bagasinya ya cuma dari saya gitu lah. Saya kan nggak tahu nanti dapat bagasi berapa gitu. Wong kemarin yang waktu saya berangkat itu pun saya dapat bagasi cuma sekitar 23 kilo apa ya, 23 kilo pun itu waktu di cek di bagasi di bandara itu ngepres banget teman-teman, jadi 22,6. Jadi kurang 400 gram lagi itu sudah melebihi jatah bagasi gitu. Jadi saya kayak berpikir dua kali, nanti belum lagi kayak barang-barang saya itu kayak bertambah gitu dari sini, apa setelah saya belanja dari sini gitu ya. Karena beberapa saya beli mungkin baju atau apa, terus nanti belum oleh-oleh, barangkali ada sesuatu yang bisa saya beli kan buat keluarga, buat teman kayak gitu ya. Jadi ya saya pikir nanti dulu lah ya, nanti kalau misalkan memang memungkinkan untuk beli, ya udah nanti insya Allah saya juga akan beli beberapa buku fisik dari UK. Tapi itu pun harus yang benar-benar saya selektif dan nggak ada versi e-booknya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Dan ini terlalu panjang durasinya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.